Datang, niat beli cash, tapi malah diperlakukan seperti bukan calon pembeli. Itulah yang memicu viralnya sebuah video yang sekarang ramai dibicarakan di media sosial. Bukan soal harga mobil listrik yang mahal, bukan juga soal teknologi canggih, tapi soal satu hal yang sering dianggap sepele, cara memperlakukan calon konsumen. Kisah ini datang dari seorang kreator konten bernama Della Septiani. Lewat unggahan di Instagram dan TikTok, Della membagikan pengalamannya saat mengunjungi sebuah showroom mobil listrik di Bali. Niatnya sederhana, mencari informasi sebelum membeli, mulai dari spesifikasi, harga, sampai fasilitas charging. Tapi yang ia dapat justru jauh dari ekspektasi. Della datang dengan penampilan santai, pakai sandal jepit, naik motor, tanpa atribut calon pembeli serius seperti yang sering dibayangkan orang. Namun, disitulah cerita mulai berubah. Alih-alih disambut hangat dan dijelaskan dengan detail, Della mengaku hanya mendapat jawaban singkat. Tidak ada pendekatan, tidak ada penjelasan mendalam, bahkan kesan yang ia tangkap seperti tidak dianggap serius. Gue ngecek-ngecek mobil ke showroom BYD di Bali dengan keadaan seperti ini. Ya, Makain gue gini, ya, naik motor betul. sama tim gue semua. Tapi kayak orangnya, gitu, Ya. salesnya gitu. Pak, saya mau nanya-nanya ya. Di gue nih. Ya. Iya boleh. Lihat aja. Ini boleh dinyalain nggak kak? Boleh. Itu udah nyala. Gitu. Gue nggak dilayani sama sekali. Gue bener-bener mau cari mobil listrik karena BBM naik. Terus tadi lucu, gue nanya, ini harganya berapa kak kalau Denza? 967 juta. Station chargingnya gimana ya kak? Ada itu kayak yang di pojok kiri. Gitu. Kacau ya. Jauh banget. Nggak jadi beli, kita cek aja yang di Jakarta lebih ramah. Iya, coba cek Xpeng ya. Kenapa kalau gua ke showroom naik motor, pakai sandal jepit, bajunya jelek? Emang dia kira nggak mau aku beli? Kacau nggak sih kalau sampai nggak dilayanin? Kacau. Sendal lu aja Hermes lagi. Belum kelihatan kali dia. Dari situ, muncul satu pertanyaan yang langsung menyentuh banyak orang. Apakah penampilan menentukan kualitas pelayanan? Apakah datang pakai motor dan sandal jepit otomatis dianggap tidak mampu beli? Pertanyaan itu langsung menyulut reaksi besar. Video tersebut menyebar cepat dan kolom komentar pun berubah jadi tempat curhat massal. Banyak warganet mengaku pernah mengalami hal serupa, datang ke showroom tapi merasa diukur dari penampilan. Bahkan, ada yang menyebut fenomena ini bukan hal baru di dunia sales otomotif. Salah satu komentar menarik menyebut, dulu ada anggapan bahwa mengabaikan calon pembeli bisa jadi strategi untuk memancing ego, agar mereka justru membeli untuk membuktikan diri. Tapi, di zaman sekarang, strategi seperti itu dianggap sudah tidak relevan, karena konsumen sekarang bukan hanya membeli produk, tapi juga pengalaman. Ada juga komentar dari seseorang yang mengaku bekerja di bidang sales, ia justru melihat kejadian ini sebagai kerugian besar. Menurutnya, pelanggan yang datang langsung ke showroom punya peluang tinggi untuk membeli. Tapi satu hal yang bisa menggagalkan semuanya, pelayanan. Kalau pelayanan buruk, peluang itu bisa hilang dalam hitungan menit. Dan bukan cuma itu, ada juga pengalaman lain dari warganet yang mengaku pernah bertanya soal diskon, tapi mendapat jawaban yang dianggap kurang nyaman didengar. Hal-hal seperti ini akhirnya memperkuat persepsi bahwa ada masalah dalam cara sebagian tenaga penjual memperlakukan calon konsumen. Kasus ini akhirnya berkembang menjadi isu yang lebih besar. Bukan lagi soal satu orang, satu showroom, atau satu brand, tapi tentang standar pelayanan di industri otomotif, terutama di tengah booming mobil listrik di Indonesia. Sekarang, persaingan bukan cuma soal fitur atau harga, tapi soal siapa yang bisa memberikan pengalaman terbaik. Karena di era digital, satu pengalaman buruk bisa viral, dan dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Apalagi, pasar mobil listrik sedang berkembang pesat, banyak brand baru bermunculan, dan konsumen datang dari berbagai latar belakang. Artinya, pendekatan lama menilai dari tampilan sudah tidak bisa dipakai lagi. Di sisi lain, sosok Della Septiani sendiri juga punya pengaruh besar. Sebagai kreator dengan jutaan penonton, satu ceritanya bisa langsung membentuk opini publik. Dan dalam kasus ini, keberaniannya berbagi pengalaman justru membuka diskusi yang lebih luas. Tentang kesetaraan, tentang profesionalisme, dan tentang hal sederhana yang sering dilupakan. Menghargai setiap orang yang datang. Karena pada akhirnya, kita tidak pernah tahu
siapa yang benar-benar siap membeli. Orang yang datang pakai sandal jepit bisa jadi justru pelanggan paling serius. Dan orang yang terlihat santai bisa jadi datang dengan niat besar. Kasus ini jadi pengingat penting bahwa dalam dunia bisnis modern, bukan penampilan yang menentukan nilai seseorang, tapi bagaimana kita memperlakukan mereka. Kalau menurut kamu, apakah pelayanan seperti ini masih sering terjadi? Atau ini cuma kasus tertentu saja? Tulis pendapatmu di kolom komentar.